Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelisa Sari, NIM 22810500034. Di sini saya akan membuat video tutorial SPSS materi analisis regresi logistik. Judulnya pengaruh pelayanan kualitas produk jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu, lalu menyiapkan data yang akan dimasukkan ke SPSS-nya. Nah, ini data yang akan digunakan. Nah, kita masuk lagi ke SPSS, ke variable view. Yang pertama itu X1, X2, X3, dan Y. Untuk X1-nya itu pelayanan. Untuk X2-nya itu kualitas produk. Dan X3-nya itu untuk jaringan internet. Nah, yang Y-nya itu untuk kepuasan pelanggan. Nah, regresi logistiknya ini kan variabel dependennya itu data kategorikal. Jadi untuk kepuasan pelanggan, bagian values-nya itu diberi kode yang 0 untuk tidak puas, lalu 1 untuk puas. Lalu klik OK. Lalu untuk bagian measure-nya tuh yang X1, X2, X3-nya tuh scale, yang Y-nya itu nominal. Lalu kita ke data view. Setelah itu kita masukkan data yang tadi. Ini dimasukkan semua. Lalu kita analyze. Terus regression, binary logistik, nah di sini yang kepuasan pelanggan variabelnya itu masuk ke dependent, X1-nya ke covariate, X2-nya juga, dan X3-nya juga. Lalu setelah itu kita klik option, lalu kita klik Hosmer Lemons How, terus pencet checklist juga iterasi historinya.
Nah, itu tuh tujuannya untuk melihat nilai customer-nya dan iterasinya. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, ini kan muncul analisis regresinya. Analisis regresi logistik ya. Nah, di sini ada blok 0 sama blok 1 ya. Nah, kita interpretasinya langsung di sini saja ya. Kan judulnya pengaruh pelayanan, kualitas produk dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesisnya itu H1-nya diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2-nya itu diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H3-nya itu diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Interpretasi yang pertama itu case processing summary. Nah, ini yang dilihat tuh 55-nya. 55 karena ini penelitian ini menggunakan 55 data untuk dijadikan sampel. Tabel yang kedua tuh dependent variable encoding. Nah, ini nih kode yang tadi yang tidak puas tuh 0, puas 1. Tabel selanjutnya yaitu blok 0. Iterasinya kan 1, 2, 3. Itu tuh kayak X1, X2, X3-nya kan variabelnya. Interpretasinya kriteria pengujiannya tuh ada 2. Yang pertama nilai negatif 2 log likelihood kurang dari chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Yang kedua nilai negatif 2 log likelihood lebih dari chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, cara mencari chi-square tabelnya itu df sama dengan n dikurangi 1. N-nya kan 55 dikurangi 1 jadi 54. Chi-square tabel yang didapatnya tuh sebesar 72,153216. Nah, nilai negatif 2 log likelihood lebih dari chi-square tabel yaitu 74,767. Itu di tabel itu ya. Terus lebih dari 72,153216. Berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel X belum memenuhi syarat uji. Selanjutnya variabel indication. Nah, bisa dilihat di situ betanya tuh 0,330. Nah, signifikasinya tuh 227. XP-nya tuh XP betanya tuh 1,391 gitu. Selanjutnya tabel blok 1. Nah, ini iterasi pertama atau step pertama. Ini nih sama ya kayak tadi yang blok 0. Ini tuh bedanya di mencari chi-square tabelnya aja. Jadi mencari chi-square tabelnya tuh menggunakan df sama dengan n dikurangi k dikurangi 1. N-nya itu kan tadi 55 tuh di situ ya. Dikurangi 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya kan 55 kurangi 3 kan 52 dikurangi 1 terus 51 gitu. Jadi chi-square tabel yang didapatnya tuh sebesar 68,669294. Jadi nilai negatif 2 log likelihood kurang dari chi-square tabel yaitu 58,310 kurang dari 68,669294. Berkesimpulan model sesudah dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Tabel selanjutnya di bawahnya itu ya omnibus text of model coefficient. Interpretasinya tuh kriteria pengujian
nilai signifikan kurang dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Yang kedua tuh nilai signifikansinya tuh kurang dari 0,05 itu 0,01 kan, itu di situ ya. Di signifikansinya tuh kurang dari 0,5 kan. 0,01 kan kurang dari 0,05. Nah, jadi berkesimpulan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya tuh tabel model summary. Nah, ini nih buat ngukur nilai Nagelkar ke R-square-nya ya. Nah, di situ kan R-square-nya tuh 0,348. Nah, ini nih berpengaruh sebesar 34,8%. Selanjutnya tabel Hosmer and Lemeshow text. Interpretasinya tuh kriteria dikatakan baik jika nilai signifikasinya tuh lebih dari 0,05. Nilai signifikansinya tuh lebih dari 0,05. Nah kan 0,113 lebih dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan signifikan antara variabel. Tabel selanjutnya variabel in the equation. Kriteria pengujiannya tuh nilai signifikasinya kurang dari 0,05 yang artinya berpengaruh secara parsial. Variabel pelayanan tuh nilai signifikasinya sebesar 0,002 yang artinya berpengaruh. Jadi H1 diterima. Variabel kualitas produk nilai signifikasinya tuh sebesar 0,614 yang artinya tuh tidak berpengaruh, tidak memiliki pengaruh. Jadi H2 ditolak. Variabel jaringan internet nilai signifikasinya 0,184 artinya tuh tidak berpengaruh. Jadi H3 ditolak.